Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang akreditasi sekolah atau madrasah. Yang mana akreditasi sekolah atau madrasah ini menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga mandiri yang disebut dengan BAN-SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Moto yang dimiliki oleh BAN-SM sendiri adalah profesional, terpercaya, dan terbuka. Adapun pembahasan materi akreditasi sekolah atau madrasah ini dibatasi menjadi 4 bagian, dimulai dari konsep dasar akreditasi sekolah atau madrasah, kemudian prinsip-prinsip dalam pelaksanaan akreditasi. Berikutnya adalah peran akreditasi dalam penjaminan mutu. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup akreditasi sekolah. Sebagai pendahuluan, bahwa akreditasi sekolah atau madrasah dimulai dari tahun 2020 saat ini dan akan secara serentak pelaksanaannya di tahun 2021 untuk akreditasi sekolah yang akan dilaksanakan menggunakan sistem akreditasi baru yang diberi nama dengan IASP, yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Adapun akreditasi di sini yang menjadi perbedaannya dengan akreditasi sebelumnya adalah sekolah atau madrasah tidak harus diakreditasi sekali dalam 5 tahun. Jadi yang sebelumnya batas waktu berlaku akreditasi adalah dalam hitungan 5 tahun berjalan, maka dengan IASP ini tidak harus menunggu dalam waktu 5 tahun ketika sekolah ingin untuk melakukan reakreditasi. Akan tetapi, sekolah atau madrasah boleh diperpanjang otomatis bila dapat mempertahankan mutunya atau tidak mengalami penurunan. Pemerintah melakukan sistem monitoring melalui data-data yang terintegrasi di dalam sistem, yaitu untuk yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem Dapodik namanya, data pokok pendidikan. Kemudian yang di bawah Kementerian Agama diberi nama dengan EMIS. Kemudian ada juga rapor mutu dan evaluasi diri sekolah atau madrasah, dan ditambah dengan laporan dari masyarakat. Nah, itu adalah sistem monitoring yang dilakukan pemerintah ketika melaksanakan akreditasi dengan sistem yang baru. Bagi yang dapat mempertahankan atau meningkatkan mutunya, maka akreditasi sekolah tersebut otomatis diperpanjang. Sedangkan sekolah yang mutunya menurun, maka akan dilakukan akreditasi kembali. Dan apabila sekolah atau madrasah ingin memperbaiki peringkat akreditasinya, boleh melakukan reakreditasi setelah menjalani masa 2 tahun sejak sertifikat akreditasi diterima. Jadi tidak harus menunggu selama 5 tahun sampai masa berlaku habis, tapi ketika minimal sudah menjalani masa 2 tahun sejak sertifikat diterbitkan, maka boleh mengajukan reakreditasi ketika sekolah tersebut ingin meningkatkan atau memperbaiki peringkat akreditasinya. Nah, itu adalah yang menjadi pembeda akreditasi dengan sistem IASP dengan akreditasi sebelumnya. Adapun konsep akreditasi, kita mulai dari pengertian dari akreditasi sendiri, bahwa
akreditasi itu adalah proses penilaian yang secara komprehensif. Jadi secara menyeluruh terhadap kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang diterbitkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional yang tadi disebut dengan BAN SM. Nah, jadi di sini yang diakreditasi adalah bisa dalam bentuk lembaga setingkat satuan pendidikannya dan atau untuk program pendidikannya. Nah, ini adalah yang difahami dari pengertian akreditasi. Kemudian, akreditasi juga bisa dijadikan sebagai instrumen regulasi diri agar sekolah atau madrasah melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan, quality continuous improvement. Jadi ini adalah yang menjadi dasar pentingnya akreditasi adalah bagaimana sekolah atau madrasah bisa terus melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Adapun pengertian akreditasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Jadi di dalam PP nomor 19 tahun 2005 ini lebih bersifat operasional, bahwa akreditasi adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, terhadap publik, yang mana dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya harus mencerminkan akreditasi secara objektif, kemudian adil, transparan, dan komprehensif. Nah, itu adalah penjelasan akreditasi dari Undang-Undang Nomor 20 diuraikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Adapun tujuan akreditasi yang ada untuk sekolah ataupun madrasah ini ada setidaknya 4 tujuan. Yang pertama adalah dengan akreditasi sekolah atau madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Jadi tujuan akreditasi adalah memberi informasi tentang kelayakan dari satuan pendidikan atau program pendidikan. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan atau belum. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan pengakuan peringkat kelayakannya. Jadi setelahnya dapat informasi, kemudian kelayakan sekolah atau program itu, maka mendapatkan pengakuan berupa pemeringkatan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akreditasi untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan yang keempat dari akreditasi adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Nah, tadi disampaikan dalam pengertian akreditasi menurut PP nomor 19 tahun 2005 bahwa terkait dengan akreditasi adalah sebagai akuntabilitas publik, pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder. Adapun manfaat dari akreditasi sekolah atau madrasah, ada 5 manfaatnya. Yang pertama adalah menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu. Ya, jadi manfaat akreditasi adalah untuk peningkatan mutu. Ya. Kemudian yang kedua adalah
sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja. Ya, semua warga sekolah. Jadi yang poin kedua adalah pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Poin yang ketiga, manfaat dari akreditasi adalah motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif. Jadi poinnya ini penguatan dari yang pertama, kalau tadi adalah sebagai acuan, di poin 3 sebagai motivasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat adalah bahan informasi untuk mendapatkan dukungan terhadap sekolah atau madrasah, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak swasta. Nah, jadi dengan informasi yang diberikan, maka akan feedback-nya akan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan yang terakhir, manfaat dari akreditasi sekolah adalah sebagai acuan dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Nah, ini mungkin poin 5 ini yang dalam pelaksanaan setelahnya ujian nasional ditiadakan, ya, diganti dengan AKM, maka di poin 5 bentuk ujian nasional dalam penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Adapun manfaat akreditasi menurut sasarannya, diantaranya adalah bagi pemerintah, maka jelas dengan akreditasi sekolah, pemerintah akan mampu atau bisa melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan nasional. Kemudian juga bagi pemerintah akan bisa menjadi standarisasi pencapaian SNP, ya, Standar Nasional Pendidikan. Dan juga bagi pemerintah bisa menjadi bahan pertimbangan dari hasil akreditasi yang diperoleh untuk bisa menentukan atau menyusun kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, itu adalah manfaat akreditasi bagi pemerintah. Adapun bagi sekolah, terkhusus untuk penanggung jawab yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolahnya, maka bisa menjadi bahan informasi dalam pemetaan indikator kelayakan sekolah dan juga kinerja warga sekolah. Jadi, informasi yang bisa dijadikan sebagai dasar pemetaan terhadap indikator kelayakan ataupun kinerja warga sekolah. Dan yang kedua adalah bisa menjadi bahan masukan dalam penyusunan program kerja sekolah yang nanti dituangkan dalam RAPBS atau RAPBM, ya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah. Nah, ini adalah pentingnya atau manfaat akreditasi bagi sekolah, secara khusus kepala sekolah yang ada. Kemudian manfaat akreditasi yang ketiga adalah bagi pihak guru. Dengan akreditasi, maka akan bisa menjadi dorongan kepada pihak guru untuk bisa terus meningkatkan layanan terhadap peserta didik dan juga dalam rangka meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dan juga manfaat akreditasi bagi guru adalah bahwa bisa menjadikan guru merasa diakui, ya. Jadi merasa senang ketika bekerja di satu sekolah atau madrasah yang secara mutunya mendapatkan predikat yang terbaik. Adapun bagi masyarakat, secara khusus orang tua peserta didik, maka manfaat akreditasi bisa menjadi informasi yang akurat terkait dengan mutu satuan pendidikan dan bisa menjadi pertimbangan dalam memilih layanan pendidikan. Jadi ketika ada masyarakat yang mempunyai anak di usia pendidikan tertentu, maka bisa menjadi pertimbangan dalam memilih sekolah mana atau madrasah mana yang bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Adapun yang terakhir bagi peserta didik, manfaat akreditasi adalah bisa menjadi pertimbangan dalam melanjutkan studi. Ya, jadi ini sebagaimana manfaat pada orang tua atau masyarakat. Jadi ketika akan menentukan kemana melanjutkan studinya, maka menjadi pertimbangan dengan melihat hasil akreditasinya. Termasuk ketika mengalami atau melakukan mutasi dan juga terhadap karirnya. Dan bagi peserta didik bisa menumbuhkan rasa pede, ya,
percaya diri ketika berada di lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah yang akreditasinya unggul ya atau A akreditasinya. Maka ini menjadi semakin percaya diri ketika ada di sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian fungsi akreditasi sekolah atau madrasah ada 3. Yang pertama adalah fungsi pengetahuan. Ya, tadi itu sudah disampaikan sebagai informasi bagi semua pihak. Ya, baik bagi pemerintah, bagi sekolah, atau bagi masyarakat. Maka menjadi penting akreditasi berfungsi untuk pengetahuan. Jadi bisa mengetahui informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua adalah fungsi akuntabilitas. Jadi selain fungsi pengetahuan, juga fungsi akuntabilitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan sekolahnya sudah memenuhi harapan dan keinginan masyarakat atau belum? Dan fungsi yang ketiga adalah akreditasi sebagai pembinaan dan pengembangan. Jadi dengan melakukan akreditasi, melihat hasil pencapaian peringkat akreditasi sekolah, maka bisa menjadi dasar bagi sekolah tersebut, kemudian bisa juga menjadi dasar bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu sekolah atau madrasah. Jadi sebagai fungsi pembinaan dan pengembangan. Jadi bukan hanya fungsi penilaian yang kemudian menjadikan pembeda antara satu sekolah dengan sekolah lain, tapi justru lebih ke arah bagaimana bisa membina, membimbing, dan mengembangkan terkait dengan peningkatan mutu sekolah atau madrasah. Adapun syarat sekolah atau madrasah untuk bisa diakreditasi, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat indikator compliance mutlak. Ya, jadi pemenuhan mutlak. Ini harus dipenuhi oleh semuanya. Sekolah atau madrasah yang tidak memenuhi 5 hal ini, maka tidak bisa diakreditasi. Yang pertama adalah sekolah harus mempunyai izin operasional. Ya, nanti dibuktikan dengan surat izin operasional yang diupload dalam Dapodik atau EMIS ya kalau madrasah. Kemudian, yang kedua adalah yang harus dipenuhi agar bisa diakreditasi, kepala sekolah atau madrasah harus memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau madrasah. Maka ini fokus ada di kepala sekolah. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh sekolah agar bisa diakreditasi adalah sekolah pernah meluluskan siswa. Ya, berarti kalau setingkat SMP atau SMA itu minimal sudah 3 tahun sejak berdiri dan bisa meluluskan peserta didiknya. Kalau SD berarti minimal 6 tahun. Kemudian yang keempat, syarat yang harus dipenuhi adalah sekolah menyelenggarakan alokasi waktu pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Ya, jadi kalau alokasi pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kurikulum nasional, maka ini adalah harus dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, yang menjadi syarat yang harus dipenuhi agar bisa diakreditasi adalah sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan. Jadi tidak boleh ada yang dikurangi atau dikurangkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan secara nasional. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang kedua adalah indikator compliance relatif. Jadi ini tidak semua harus dipenuhi. Ya, jadi berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Yang pertama, ya diantaranya ada 10, termasuk indikator yang relatif, pemenuhan relatif. Yang pertama adalah jumlah guru berkualifikasi akademik S1 atau D4, jadi nanti rasio dengan jumlah siswanya. Kemudian yang kedua adalah jumlah guru bersertifikat pendidik. Berikutnya jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya, ya, fak mengajarnya. Kemudian yang keempat adalah kepala tenaga administrasi sesuai ketentuan. Ya, jadi berdasarkan basic pendidikan dan juga kalau bersertifikat mungkin kalau yang terkait dengan yang tidak sesuai.
secara kualifikasi pendidikannya. Kemudian juga kepala laboratorium sama sesuai ketentuan, kepala perpustakaan sesuai ketentuan, jumlah siswa dan jumlah rombel, ya ini harus sesuai dengan ketentuan. Bangunan sekolah atau madrasah memiliki instalasi daya listrik, kemudian ruangan penunjang yang cukup dan juga ketersediaan MCK atau jamban. Nah, itu adalah 10 indikator compliance relatif. Jadi pemenuhan yang bersifat relatif tidak harus semuanya lengkap atau ada sesuai dengan ketentuan. Nah, itu adalah indikator yang harus dipenuhi secara relatif. Jadi relatif itu tidak bisa disamakan secara menyeluruh. Adapun yang kedua adalah setelahnya memahami konsep dasar dari akreditasi sekolah, yaitu kita harus memahami terhadap prinsip-prinsip akreditasi yang ada baik di sekolah ataupun madrasah. Ada 6 prinsip yang harus dipenuhi, yang harus ada di dalam proses pelaksanaan akreditasi sekolah. Yang pertama adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan juga profesional. Objektif adalah bagaimana akreditasi yang dilakukan terkait dengan aspek kelayakan yang diperiksa harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi sesuai dengan objek yang diperiksa. Tidak ada yang dimanipulasi. Tidak ada yang dibuat-buat. Jadi semuanya adalah objektif. Aspek yang dinilai terhadap kelayakan sekolah atau madrasah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tentunya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah prinsip komprehensif. Artinya adalah pelaksanaan akreditasi meliputi berbagai aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh dan semua komponen yang ada di dalam standar nasional pendidikan. Itu adalah komprehensif. Prinsip yang ketiga adalah adil. Semua sekolah atau madrasah diperlakukan sama. Tidak ada diskriminatif. Baik diskriminatif itu berdasarkan kultur atau kebudayaan, sekolah atau madrasah, kemudian keyakinan, sosial budaya, status negeri atau swasta. Semuanya adalah sama. Tidak ada diskriminatif. Itu adalah pengertian dari prinsip adil. Yang keempat adalah transparan. Artinya adalah data dan informasi yang terkait akreditasi sekolah, baik berupa kriteria, mekanisme, jadwal pelaksanaan, sistem penilaian akreditasi, dan sampai dengan hasilnya, maka harus disampaikan secara terbuka dan bisa diakses dengan mudah. Itu adalah transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Kemudian adalah akuntabel prinsipnya. Dapat dipertanggungjawabkan, baik secara proses dalam pelaksanaannya, ataupun sampai hasil dari akreditasi, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Kemudian prinsip yang keenam adalah profesional. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Asesor adalah orang-orang yang sudah cakap memiliki kompetensi yang ditentukan dan mempunyai integritas yang tinggi. Itulah prinsip profesional. Adapun di pembahasan yang ketiga, terkait dengan peran akreditasi dalam penjaminan mutu atau peningkatan mutu, maka yang menjadi komitmen dari BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, adalah slogannya yaitu akreditasi bermutu, pendidikan bermutu. Jadi kalau akreditasinya bermutu, berkualitas, maka akan berakibat pendidikannya bermutu atau berkualitas. Jadi ini menjadi komitmen dalam pelaksanaan akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ada 4 faktor yang menjadikan akreditasi bermutu. Faktor yang pertama adalah
instrumen atau perangkat akreditasinya. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Yang ketiga adalah pelaksananya, yaitu asesor, dan sekolah. Semuanya harus bermutu. Maka 4 faktor inilah yang menjadikan akreditasi bisa bermutu atau berkualitas. Adapun BAN sekolah atau madrasah sudah mengubah perangkat akreditasi yang mengedepankan perbaikan kualitas dari akreditasi sebelumnya, yang tentunya kalau yang sebelumnya itu lebih arahnya adalah pemenuhan standar nasional pendidikan, semua ada 169 item yang harus dipenuhi. Tapi kalau untuk akreditasi yang terbaru, ini adalah terkait dengan perbaikan kualitas kinerja sekolah, di performanya yang dinilai, kinerjanya. Oleh karena itu, maka menjadi peran sentralnya adalah berada di kepala sekolah. Karena penilaian kinerja sekolah, prinsip penilaiannya, maka itu semua peran sentralnya ada pada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah atau madrasah hendaknya mengembangkan kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership, yang mana ada 12 dimensi yang harus dipenuhi, yang harus dikembangkan dalam kepemimpinannya. Yang pertama adalah mengartikulasikan visi, misi, tujuan sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum, ya, terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah terkait dengan perbaikan proses belajar mengajar, dimulai dengan perencanaan, penyusunan RPP, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pembelajaran, dan juga pengelolaan kelasnya. Kemudian adalah peran kepala sekolah dalam kinerja guru, evaluasi kinerja guru dengan PKG, penilaian kinerja guru. Kemudian adalah membangun komunitas pembelajaran, bagaimana di sekolah itu iklim atau suasana pembelajaran yang bagus, komunitas pembelajaran yang terbangun. Kemudian yang keenam adalah kepemimpinannya visioner dan situasional. Satu sisi adalah mempunyai visi yang tinggi, sisi lain harus sesuai dengan situasi yang ada di sekolahnya. Kemudian kepemimpinan berikutnya adalah melayani kegiatan siswa, jadi fokus kepada pelayanan. Kemudian perbaikan secara terus-menerus, karakteristik kepemimpinan yang efektif. Berikutnya adalah memotivasi, mempengaruhi, menginisiasi pengembangan pembelajaran, membangun tim yang solid, yang kompak, dan juga kepala sekolah harus mampu menginspirasi semua warga sekolah. Inilah 12 dimensi kepemimpinan pembelajaran yang harus ada pada diri kepala sekolah. Adapun peran akreditasi dalam penjaminan mutu, diantaranya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah evaluasi mandiri yang dilakukan pada saat proses akreditasi, dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi dari hasil proses yang sudah dilakukan. Maka ini adalah 2 poin penting dalam akreditasi, berperan untuk evaluasi secara mandiri atau evaluasi diri, dan yang kedua adalah pemberian rekomendasi untuk penjaminan mutu pendidikan kepada satuan atau program pendidikan, dan juga kepada pemerintah. Yang terakhir adalah ruang lingkup akreditasi. Adapun ruang lingkup akreditasi yang terbaru, yaitu IASP, meliputi 4 komponen. Jadi kalau yang sebelumnya, akreditasi sebelumnya itu adalah 8 standar nasional pendidikan. Nah, sedangkan untuk yang ruang lingkup instrumen akreditasi satuan pendidikan dengan sistem akreditasi terbaru adalah 4 komponen, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jadi semua ini adalah bukan berdasarkan kepada SNP, tapi berdasarkan kepada 4 komponen mutu, ya, 4 komponen mutu atau kualitas kinerja. Dimulai dari mutu lulusan. Maka dalam mutu lulusan yang akan dinilai adalah terkait dengan karakter yang ada pada siswa, kompetensi siswa, dan juga kepuasan pemangku kepentingan. Jadi output atau outcome dari lulusannya kemudian akan dinilai bagaimana kepuasan
terhadap pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dalam akreditasi IASP adalah proses pembelajaran. Bagaimana kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, kemudian iklim belajar di kelasnya, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam pembelajaran. Nah, itu adalah penilaian di komponen yang kedua, yaitu proses pembelajaran, terkait dengan kualitas pembelajaran dan iklim belajar. Yang ketiga adalah komponen mutu guru. Komponen mutu guru ada 3 indikatornya, yaitu kompetensi guru, kemudian pengembangan profesi guru yang disebut dengan PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas guru. Sejauh mana guru terus berinovasi dan mempunyai kreativitas. Yang terakhir 4 komponen itu adalah manajemen sekolah atau madrasah. Ada 10 penilaian indikator manajemen. Yang pertama adalah bagaimana pencapaian visi dan misi sekolah, kompetensi kepala sekolahnya, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, dan pengelolaan kesiswaan. Nah, jadi standar nasional pendidikan termuatnya di dalam komponen yang keempat. Jadi kita mengenal ada standar kesiswaan, standar pembiayaan, standar GTK atau PTK, standar sarana prasarana, standar kurikulum. Nah, ini semua adalah bukan kepada pemenuhannya, tetapi kepada manajemennya, pengelolaannya, kinerjanya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara ruang lingkup akreditasi manajemen sekolah dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP yang terbaru dengan yang sebelumnya. Kalau kita buat tabulasi perbedaan antara akreditasi lama dengan akreditasi yang baru, ada 4 perbedaan dasar. Yang pertama adalah untuk akreditasi yang lama menilai kelayakan mengacu kepada 8 SNP, kalau yang baru mengacu kepada 4 komponen mutu. Tadi yang sudah disampaikan, mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya, akreditasi lama, proses visitasi dalam rangka memvalidasi, memverifikasi, dan klarifikasi data. Tapi kalau untuk yang IASP, validasi tidak ada. Jadi hanya verifikasi dan klarifikasi. Yang ketiga perbedaannya, bukti kelayakan untuk yang akreditasi lama itu lebih bersifat pemenuhan, ya, complaint study. Tapi kalau untuk yang terbaru adalah buktinya lebih dominan kepada data performance, kinerja. Nah, ini pemenuhan dan kinerja. Jadi kalau pemenuhan itu asal ada, tapi kalau kinerja setelah ada bagaimana mutu atau kualitasnya. Dan yang terakhir, indikator dalam instrumen atau perangkat akreditasinya, kalau yang lama itu opsi jawabannya merupakan pemenuhan standar nasional pendidikan yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, E. Kalau yang baru, opsi jawabannya merupakan capaian kinerja, dinyatakannya dengan level 1 sampai 4. Itulah yang menjadi perbedaan antara sistem akreditasi yang lama dengan yang baru. Adapun polanya atau alurnya, mekanisme pelaksanaan dalam sistem akreditasi lama dengan yang baru, secara garis besar ada 8 langkah. Ya. Dimulai dengan sosialisasi, kemudian penetapan sekolah yang akan divisitasi, layak atau tidak divisitasi. Ketika layak, maka dilanjutkan visitasi ke sekolah. Kemudian proses validasi dalam proses dan hasilnya. Verifikasi hasil dan sampai membuat rekomendasi. Setelah itu penetapan hasil dan rekomendasi, berikutnya adalah pengumuman hasil akreditasi dan penerbitan sertifikat akreditasi. Nah, itu adalah 8 alur atau langkah dalam pelaksanaan mekanisme akreditasi yang lama. Yang menjadi perbedaannya adalah di poin 1 dan 2. Untuk yang baru, karena tadi namanya berbeda, maka sosialisasinya adalah namanya IASP. Kalau tadi adalah DIA. Nah, untuk yang kedua adalah asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Jadi kalau tadi itu bagaimana studi kelayakan, kalau di sini adalah asesmen. Jadi melakukan asesmen penilaian kecukupan.
sasaran akreditasi cukup atau tidak, memenuhi kecukupan atau tidak. Kalau memenuhi berarti akan melakukan visitasi. Ketika layak, berikutnya sama langkah-langkahnya sampai dengan penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Jadi pembedanya hanya di poin 1 dan 2 ke arah substansinya, ya, lebih ke arah substansi. Adapun yang terkait dengan pensekorannya dalam sistem akreditasi yang baru, sekolah dinyatakan terakreditasi jika nilai akhir dari proses penilaian akreditasi sekurang-kurangnya adalah 71. Jadi kalau kurang dari 71 maka tidak terakreditasi. Nah, untuk nilai keempat komponen yang tadi disebutkan dalam 4 komponen mutu, maka dihitung dengan bobot 85%. Dan nilai asesmen kecukupannya dihitung dengan bobot 15%. Jadi 100% itu dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah komponen yang 4 tadi dihitung 85%, dan untuk asesmen kecukupan sebagai tahap 2 dalam mekanisme pelaksanaan akreditasi dengan IASP ini diberi nilai 15%. Kalau kita gambarkan menggunakan tabel, ini tahap 1 adalah asesmen kecukupan tadi, nilainya adalah bobotnya 15%, 0,15. Kemudian tahap 2 adalah visitasi kinerja yang meliputi 4 komponen mutu adalah 0,85 atau 85%, yang mana masing-masingnya bobotnya berbeda. Untuk mutu lulusan 0,3, untuk proses pembelajaran 0,25, untuk mutu guru 0,15, dan untuk manajemen sekolah 0,15. Jadi dominan ke mutu lulusan 0,30. Nah, ini adalah gambaran dari proses pensekoran dalam sistem akreditasi yang baru. Dan hasil daripada proses akreditasi yang dilakukan, maka nanti akan berupa pemeringkatan untuk yang peringkat A, kategori unggul, jika nilai akhirnya sama dengan 95 sampai 100. 91 sampai 100. Antara 91 sampai dengan 100. Untuk peringkat B atau baik, jika nilai akhirnya dari 81 dan kurang dari 91. Untuk yang peringkat C atau cukup baik, maka diperoleh jika nilai akhirnya batas minimal 71 dan kurang dari 81. Itu adalah pemeringkatan hasil akreditasi. Jadi jelas, untuk akreditasi dengan sistem yang baru hanya ada yang terakreditasi dan yang tidak. Yang terakreditasi adalah jika minimal nilai akhir yang diperoleh 71. Dan kalau lebih dari itu, maka berdasarkan rentang atau interval yang sudah ditentukan. Demikian untuk akreditasi sekolah atau madrasah, mudah-mudahan menjadi informasi yang berharga dan penting untuk kita fahami ketika nanti terlibat di dalam proses akreditasi sekolah atau madrasahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.